Oke teman-teman, saya di depan kantor Python persis ya. Tadi saya pakai kamera biasa, saya sekarang pakai double kamera. Nah, biar teman-teman lebih enak, nanti saya lebih dekat ya. Nanti biar Pak Jaman penasaran, lihat aja CCTV gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Retro TV. Teman-teman, kemarin kita habis lihat video dari Jia TV, dari Mas Aji itu ya. Dia habis wawancara dengan ex karyawan atau mantan karyawan Pytrend, dimana katanya meminta untuk dibayar dicicil, itu setuju untuk dicicil tapi di bulan Oktober. Tripartit pada hari ini. Nah, dalam perundingan tripartit hari ini, mediator mencarilah jalan tengahnya karena angkanya sudah disepakati, tinggal tenggang waktu pembayaran kan begitu. Tadi saya sampaikan diskusi juga dengan teman-teman ini, bagaimana kalau misalnya kita usulkan dibayar itu mulai di bulan Oktober tahun depan. Jadi nggak apa-apa itu diangsur selama 6 kali, tetapi mulai dibayar itu nanti tahun sekarang ya, Oktober tahun sekarang, bukan tahun depan ya? bukan tahun depan. Jadi nanti kalau ini sudah September, makanya angsuran itu dimulai setiap tanggal 1 setiap bulan, dimulai pada 1 Oktober 2022 ya, bulan depan, bukan 2022 ya. Jadi kalau dimulai nanti ada kesepakatan itu, misalnya dibuat perjanjian bersama, nanti mulai dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 6 bulan Maret itu sudah selesai harusnya ya. Ya, itu nggak apa-apa, angkanya sesuai dengan yang dia usulkan tidak apa-apa, kemudian angsurannya sesuai dengan yang dia usulkan, cuman waktunya maju, bukan tahun depan, bukan Maret itu harapan saya sudah selesai kalau nanti ada itikat baik dari pengusaha itu dimulai dari 1 Oktober. Terus kemudian kami minta bahwa yang kedua syaratnya kami mau itu diangsur, tetapi dengan syarat setiap bulannya itu di-cover dengan cek. Ya, jadi pengusaha mengeluarkan cek itu ketika perjanjian bersamanya ditandatangani, mereka harus mengeluarkan cek kepada 14 karyawan ini, 14 kali 6 sesuai dengan angsuran, dan itu akan bisa dicairkan setiap tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi tanggal 1 Oktober, tanggal 1 November, Desember, Januari, begitu Mas. Itu Mas. Kemudian tadi kuasa hukum pengusaha baru akan menyampaikan kepada kliennya, dan dia minta waktu sampai dengan tanggal 23 September bulan ini. Nah, saya jadi penasaran nih, sebenarnya Pytrend itu yang katanya mau IPO itu seperti apa sih sebenarnya kondisi fakta di lapangan, terutama ya untuk perusahaannya sendiri itu seperti apa. Nah, saya ini kebetulan sedang di Bandung dan saya mau investigasi langsung nih ke kantornya Pytrend ya, biar ya mungkin biar teman-teman yang penasaran itu lebih jelas secara detail fakta di lapangan itu seperti apa. Nah, karena apa? Karena ya banyak yang bertanya sebenarnya Pytrend itu udah bangkrut atau bagaimana. Nah teman-teman, untuk menjawab itu saya akan datang ke kantor Pytrend ya. Ini mah ya mungkin kalau misalkan mereka punya CCTV ya lihat, kalau penasaran dengan wajah saya ya lihat aja sih, nggak masalah ya. Cuma intinya bukan itu, intinya saya akan melihat itu bagaimana Pytrend itu yang secara faktual di lapangan, apakah itu masih kira-kira bertahan atau enggak, apakah mau akan IPO atau enggak, atau nanti saya akan berkomentar apa setelah investigasinya ya teman-teman. Oke, kita langsung ke investigasinya ya teman. Nanti video berikutnya mungkin saya udah di lokasi. Oke, yuk check it out. Oke teman-teman, saya di dekat kantor Pytrend ya. Daerah ya Soekarno-Hatta. Saya sedang jalan karena saya harus parkir kendaraan ya di apartemen.
Oh, itu kantornya ada di depan itu. Cuacanya panas, saya sengaja dari tengah ya, biar konsen, biar kelihatan walaupun backlight ya. Lumayan jauh sih jalannya dari apartemen. Oke, ini saya dari depan ya. Oke teman-teman, kayak close ya. Oke teman-teman, saya di depan kantor Veteran persis ya. Oh, tadi saya pakai kamera biasa, saya sekarang pakai double kamera. Nah, biar teman-teman lebih enak, nanti saya lebih dekat ya, nanti biar Pak Jaman penasaran, lihat aja CCTV gitu, siapa saya. Mungkin lebih nyaman kalau lihat langsung ya. Oke teman-teman, kita maju sambil sekalian jalan pulang, karena ya percuma aja tutup sih sebenarnya, nggak ada gunanya kan tutup, nggak ada yang bisa dikasih yang diminta informasi. Ya itu ada CCTV di atas, ada CCTV juga, banyak CCTV tapi tutup ya, area wajib masker ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ternyata memang benar tutup sesuai dengan yang ada di map ya, itu tutup permanen sih. Oke, sampai di sini teman-teman, nanti lanjut lagi di ya, terpaksa saya harus ngomong di mobil ya. Nanti kita lanjut lagi di mobil. Ya teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui barusan, bahwasanya kantor itu kan udah tutup ya, kantor Veteran tutup. Nah sebenarnya saya sudah mengetahui ini, saya cuma berpikir aja, emang bener nggak sih tutup beneran, tapi ternyata emang tutup. Nah saya mengetahui ini di map itu sendiri ya, di map itu tertulis tutup permanen. Nah tutup permanennya itu sebenarnya yang menutup itu ya akun itu sendiri yang menutup permanen, cuma karena berhubungan akun Google tersebut itu banyak yang mereview tempat itu, banyak yang mengupload tempat itu, jadi alamat itu masih tertera di Google secara ya, masih walaupun tertutup permanen ya, itu masih tercatat di Google lokasinya itu, tapi emang kalau kantornya tutup. Nah yang jadi pertanyaan saya sebenarnya, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika ex karyawan dalam tanda kutip ex karyawan Veteran, saya nggak tahu karyawan atau itu sistemnya bagaimana, karena saya bukan karyawannya, outsourcing atau itu sistemnya bagaimana penerimaannya saya nggak tahu persis, tapi yang jelas gajinya yang belum dibayar itu. Terus nanti kalau misalkan ya si Veteran ini menolak untuk membayar di bulan Oktober, saya meyakini dengan proses yang begitu pelik itu, seperti itu, Veteran yang seperti itu, saya yakin, menurut saya pendapat pribadi, Veteran itu cuma mengulur-ngulur waktu agar nggak membayar, sampai akhirnya mungkin pengalihan aset ya, mungkin ya, ini pendapat pribadi, pengalihan aset dari, saya nggak tahu sistemnya bagaimana, tapi ini cuma pendapat pribadi, mungkin jadinya Veteran itu nggak bisa melunasi gitu intinya. Oke, kalau kita melihat dari sisi yang sederhana seperti itu emang simple ya, tapi teman-teman, saya melihatnya kan nggak sesederhana itu. Yang saya lihat itu dari sudut pandang bagaimana kapitalisasi Veteran ini terbentuk. Misalnya gini, Veteran itu kan dulunya itu pakai skema MLM ya, terus kita tahu ada skema ponzinya, itu nggak bisa dielakkan lagi ya.
ada skema ponzinya yang mana mungkin ya pasti menghasilkan ya. Faktanya penghasilan dari PayTrend atau VSI itu bisa membeli saham Tempo, bisa membeli saham MNC, terus dia juga berinvestasi di Hotel City. Kalau misalkan teman-teman yang nggak tahu, saya kasih tahu ya, berinvestasi di Hotel City sebagai perwakilan dari PT VSI, ya investor merupakan investor PT VSI, ya tercatat secara resmi. Terus di Trending.net juga merupakan ya saham terbesarnya dari PT VSI itu sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah semudah itu untuk tutup permanen? Tentu saja tidak, karena masih ada aset-aset yang ya dalam hal ini mungkin aset ya berupa saham di mana beberapa perusahaan itu ya pastikan punya kapitalisasi yang besar dan mungkin track recordnya juga bagus, misalkan seperti MNC, seperti Tempo. Tapi kalau Hotel City kan ya mungkin drop gitu. Terus kalau Trending.net dengan modal dari PayTrend yang cukup besar tapi nggak berkembang, menurut saya nggak berkembang ya. Saya nggak pernah dengar dari tetangga saya, teman saya, atau misalkan dari kolega saya yang pernah dengar Trending.net, nggak ada. Jadi kemungkinan besar yang masih menerima ya nilai gitu, yang menilai secara kapitalisasi itu dari Tempo atau dari MNC Capital, ya mungkin dividen per tahun ya. Nah, dengan seperti itu apakah perusahaan ini akan bangkrut? Ya saya nggak tahu. Saya cuma berpikir bagaimana kalau saham itu dialihkan ke pribadi. Ya tentu saja nggak bisa. Oleh karena itu PayTrend itu sebenarnya dalam posisi mati enggan hidup susah itu. Karena apa? Karena tergantung sekali dengan saham yang ada di MNC dan saham yang ada di Tempo. Menurut saya seperti itu, karena Trending.net itu menurut saya kurang menghasilkan ya, karena kurang familiar. Nah, dengan posisi yang ketergantungan kepada perusahaan itu, terus posisi PSI ini mau bagaimana? Kemungkinan terbesar adalah kantor ini akan pindah ke Jakarta, mendekati sumber-sumber pusat-pusat dari ya mungkin dari investasinya gitu, ke Tangerang di Hotel City, atau misalkan di Trending.net, atau ke MNC Capital atau ke Tempo. Dengan cara itu mungkin berharap bisa IPO. Tapi saya kasih tahu ya teman-teman, PayTrend itu pertama dulunya MLM. Tidak ada sejarahnya perusahaan MLM itu IPO. Tidak ada sejarahnya. Apalagi dengan track record PayTrend yang seperti ini, saya rasa IPO-nya pasti ditolak lah, semacam seperti itu kurang lebih ya, dengan sistem keuangan yang carut-marut nggak jelas. Oke, sampai di sini ya teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran terutama bagi ex karyawan PayTrend ini, biar lebih menekan lagi kepada si pihak perusahaan. Kalau nggak bayar, menurut saya ya teman-teman PayTrend harusnya maju, tapi ya teman-teman PayTrend harus berani berkorban untuk berjuang, ya memperjuangkan hak mereka gitu. Kalau enggak ya sama aja dengan PayTrend itu sendiri. Dia enggak, kalau misalkan dia nggak dituntut ya santai-santai aja dong. Orang karyawannya aja, ex karyawannya jangan nuntut, ya pasti mereka lebih santai lah. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan PayTrend lain. Nanti akan saya bahas di lain waktu, karena sekarang ini cuma survei tempat dan masalah pertanggungjawaban PT PayTrend yang kemarin habis ya bertemu minta intinya pihak perusahaan itu belum bertemu dengan pihak lawyer katanya, dan pihak lawyer itu mau menyampaikan kepada perusahaan ya, ke PT VSI itu untuk membayar di bulan Oktober. Tapi saya rasa kalau modelnya seperti itu ya, saya rasa PayTrend menolak. Tapi ya seperti itu yang saya katakan tadi, teman-teman ini harusnya menekan terus dan terus, kalau bisa dengan tekanan yang lebih
yang lebih kuat ya. Terima kasih sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapat pembelajaran dari ini. Saya terutama pribadi ya cukup prihatin pada teman-teman yang berjuang lama di PyTran, walaupun mereka itu cuma, menurut saya, kedoktrin bahwasanya itu syariah, padahal ya kita tahu sendiri. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.